Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan mempresentasikan analisis kinerja sistem komunikasi satelit HTS K-band dengan beamforming adaptif. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Barigi Bisana dengan NIM 20101122. Baik, langsung aja. Yang pertama itu ada pendahuluan, di mana eh, dengan perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan kebutuhan informasi juga meningkat, sehingga dibutuhkan akses informasi yang cepat dan mudah, serta menjangkau wilayah yang luas. Layanan telekomunikasi sebagai sarana yang untuk menyediakan akses terhadap informasi eh, terlebih saat ini dengan dukungan jaringan pita lebar atau broadband memungkinkan pertukaran informasi yang besar secara cepat dan praktis. Nah, adapun penggunaan eh, frekuensi yang digunakan pada band ini, di mana di sini ada frekuensi 1 GHz itu digunakan untuk L, kemudian 2 sampai 4 itu S, kemudian 5 GHz sampai ini itu C, kemudian 10 GHz itu X, kemudian di rentang frekuensi 11 sampai eh, 18 itu eh, Q-band, kemudian 19 sampai 26 itu K-band, kemudian dari 26 sampai 40 itu adalah K-band. Nah, kita menggunakan frekuensi di eh, 26 sampai 40 GHz. Nah, beamforming juga beamforming adaptif merupakan teknologi yang digunakan untuk mengatur sinyal yang dikirim oleh satelit dengan tujuan mengurangi dampak redaman, hujan, dan meningkatkan nilai signal to noise ratio atau SNR. Nah, kemudian ada rumusan masalahnya, di mana yang pertama itu mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan dari sistem komunikasi satelit kabin. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan dari beamforming adaptif. Kemudian yang ketiga itu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem komunikasi satelit kabin dengan beamforming adaptif. Nah, selanjutnya itu ada batasan masalah, di mana yang pertama itu penelitian ini berfokus pada potensi kabin dalam komunikasi satelit. Yang kedua itu penelitian ini tidak membahas aspek teknis secara detail. Kemudian ada manfaat penelitian ini. Nah, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan dan strategi yang tepat untuk penggunaan kabin. Kemudian yang kedua itu penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan akses layanan komunikasi satelit. Nah, khususnya di situ adalah meningkatkan potensi kabin dalam dunia komunikasi satelit. Kemudian yang ketiga itu penelitian ini didedikasikan pada pemerintah, industri, dan akademis dalam memahami potensi kabin dalam meningkatkan konektivitas global. Oke, selanjutnya itu ada tinjauan teori. Yang pertama itu ada sistem komunikasi satelit, di mana sistem komunikasi satelit ini adalah salah satu cara untuk memberikan atau mendistribusikan informasi menggunakan salah satu perangkat satelit sebagai media yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut. Nah, di mana prinsip kerjanya dari sistem komunikasi satelit ini menggunakan satelit sebagai media transmisi eh, untuk menghubungkan stasiun bumi yang spesifik dengan stasiun bumi yang berbagai eh, lokasi lainnya. Di mana sistem komunikasi satelit ini terdiri dari dua buah bagian utama, yaitu yang pertama stasiun bumi dan stasiun angkasa stasiun angkasa. Nah, stasiun bumi terdiri dari stasiun utama atau master station,
yang memiliki fungsi untuk tracking, telemetry, and command atau TTNC dan menghubungkan pusat data atau jaringan utama dari penyedianya. Kemudian yang kedua itu ada stasiun cadangan atau backup station, yang dimana fungsinya ini untuk menjadi cadangan dari stasiun utama. Dimana skemanya dari stasiun cadangan ini bergantung pada konfigurasi dari operator. Kemudian yang terakhir itu ada remote atau the remote. Nah, dimana fungsinya ini juga sebagai terminal yang menerima layanan untuk pengguna dari layanan satelit. Dimana remote ini menggunakan VSAT sebagai media untuk berkomunikasi dengan satelit bagi pengguna. Selanjutnya itu ada yang kedua, atau ini ada site diversity, di mana site diversity ini merupakan salah satu teknik sederhana dan efisien untuk mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh adanya fading dan redaman hujan. Uh, di mana fading dan redaman hujan adalah dengan menggunakan metode atau metode site diversity, di mana konsep site diversity ini sangat sederhana, yaitu jika satu lintasan gelombang radio mengalami gangguan yang lain disebabkan oleh fading atau redaman hujan, dimungkinkan ada lintasan-lintasan lain yang memiliki sinyal yang lebih bagus dengan adanya banyak lintasan yang dipilih. Maka rata-rata SNR-nya dapat diperbaiki pada penerima. Nah, bisa dilihat di gambar ini, di mana ini ada satelit dan memiliki lintasan di bumi atau stasiun buminya ada dua. Gitu. Jadi dia memiliki sinyal yang bisa mungkin ada di lintasan yang memiliki sinyal yang lebih bagus. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada teknologi pendukung untuk K-band. Di mana yang pertama itu ada spot beamforming, di mana spot beamforming merupakan terobosan yang mengevaluasi cara satelit mentransmisikan sinyal, kemudian satelit K-band dapat mengarahkan sinyal secara presisi ke area target yang spesifik, seperti kota, desa, bahkan bangunan tertentu. Nah, kemudian spot beamforming ini terletak pada kemampuannya meningkatkan throughput dan mengurangi interferensi dari sinyal satelit lain. Jadi sangat bagus untuk mengurangi interferensi dari satelit lain. Kemudian yang kedua ada Adaptive Coding and Modulation atau ACM. Nah, sorry. Adaptive Coding and Modulation ini adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan throughput, efisiensi, dan keandalan dari sistem komunikasi. Dengan dengan dinamis mengubah modulasi dan menerapkan koreksi kesalahan penerusan sebagai respon terhadap kondisi link yang diukur. Kemudian di sini ada kajian dan analisis, di mana sistem komunikasi satelit high throughput satelit atau HTS K-band dengan beamforming adaptif merupakan teknologi yang canggih dapat menawarkan solusi komunikasi berkecepatan tinggi dan fleksibel untuk berbagai aplikasi. Teknologi ini memungkinkan penyedia layanan untuk mengarahkan sinyal satelit secara dinamis ke area tertentu, sehingga meningkatkan efisiensi pengguna spektrum dan meningkatkan kualitas layanan. Di mana sistem HTS K-band ini dapat menyediakan kapasitas throughput yang tinggi, kemudian memungkinkan transmisi data berkecepatan tinggi untuk berbagai aplikasi seperti broadband, internet, streaming video, and backhaul mobil. Yang selanjutnya itu adalah beamforming adaptive. Ini memungkinkan untuk mengarahkan sistem satelit ke area yang mengalami permintaan yang tinggi, sehingga memastikan ketersediaan layanan yang andal even di area dengan kepadatan penggunaan yang tinggi. Nah, sistem HTS ini atau high, high throughput satelit ini dapat menjangkau area yang sangat luas, termasuk pedesaan terpencil yang sulit dijangkau dengan infrastruktur terestrial. Kemudian ada kesimpulan dan rekomendasi.
Di mana kesimpulannya, pertama, bandwidth besar dikarenakan Kaben, memiliki bandwidth yang lebih besar dibandingkan dengan komunikasi satelit tradisional ini. Kemudian, yang kedua itu adalah koneksi stabil, di mana karena Kaben dapat bertahan dengan terhadap intervensi, cuaca buruk. Kemudian yang ketiga adalah jangkauan luas. Kaben dapat menjangkau semua wilayah di bumi, termasuk wilayah terpencil dan pedesaan. Kemudian yang keempat itu adalah beamforming adaptif, bekerja dengan menyesuaikan arah dan kekuatan pancaran satelit untuk mengoptimalkan sinyal pengguna tertentu. Hal ini memungkinkan sistem untuk mengatasi intervensi meningkatkan throughput. Kemudian, rekomendasi. Nah, penerapan teori ini dapat menjadi salah satu, menyelesaikan masalah. Seperti yang pertama, mengembangkan teknologi KBN seperti meningkatkan efisiensi dan meminimalkan biaya teknologi KBN. Kedua, itu mengembangkan regulasi yang mendorong adopsi KBN dan memastikan pemanfaatan frekuensi yang optimal. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang manfaat kabel dan potensinya. Kemudian yang keempat, mendorong kerjasama antara pemerintah, industri, dan akademis untuk mengembangkan kabel menjadi teknologi yang lebih matang. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf bila topik validasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.